Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Brianka Aljana dengan NIM akhir 169. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kerja kami yang berjudul mengidentifikasi analisis keputusan investasi dan pendanaan. Perkenalkan, saya Nabila Nur Fatimah dengan NIM akhir 173. Perkenalkan, nama saya Rifko Hidusmiko dengan NIM akhir 172. Perkenalkan, nama saya Tiara Titania Margareta Hidayati dengan NIM 170. Perkenalkan, nama saya Heru Juga Wibi dengan NIM akhir 168. Perkenalkan, nama saya Rika Puja Lekasari dengan akhir NIM 175. Keputusan investasi capital budgeting. Keputusan investasi sering disebut penganggaran modal atau capital budgeting, berkaitan dengan bagaimana perusahaan harus mengalokasikan dananya pada aset jangka panjang atau aset tetap yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di masa depan. A. Kategori proyek investasi. Yang pertama ada penggantian atau replacement, yang kedua ada perluasan atau expansion, yang ketiga ada produk baru atau layanan baru, yang keempat ada kewajiban. Yang selanjutnya B. Metode analisis keputusan investasi. Keputusan investasi dianalisis menggunakan berbagai teknik untuk menilai kelayakan proyek. Dalam hal ini terdapat 4 metode sebagai berikut. Yang pertama, net present value atau NPV, yaitu menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas melalui dengan nilai sekarang dari arus kas keluar menggunakan biaya modal sebagai suku bunga diskonto. Yang kedua, internal rate of return atau IRR adalah suku bunga diskonto yang membuat dan mewakili tingkat pengembalian yang diharapkan dari proyek. Yang ketiga, payback period, yaitu waktu yang dibutuhkan agar arus kas masuk kamu kumulatif menyamai biaya awal investasi. Dan yang terakhir ada profitability index atau PI, yaitu rasio antara nilai sekarang dari arus kas masuk masa depan dengan biaya awal investasi. Dan yang selanjutnya C. Penyesuaian risiko dan arus kas. Yang pertama, analisis sensitivitas dan skenario, yaitu menguji bagaimana perubahan pada variabel kunci, misal harga jual, biaya operasi, dapat mempengaruhi NPV proyek. Yang kedua, analisis titik impas atau break-even analysis, yaitu menentukan volume penjualan minimum yang dibutuhkan agar proyek tidak merugi. Yang ketiga, risiko dan tingkat diskon, yaitu proyek yang lebih berisiko harus diskonto dengan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang keempat, opsi real atau real option, menilai nilai fleksibilitas manajerial, misalnya hak untuk menunda, memperluas, atau meningkatkan proyek. Dan berikutnya D. Masalah ranking proyek. Yang pertama ada penjahatan modal atau capital rationing, yaitu situasi di mana perusahaan memiliki banyak proyek tapi keterbatasan dana. Yang kedua, perbandingan proyek dengan umur tidak sama, menggunakan equivalent annual annuity atau EAA untuk memilih di antara dua proyek yang saling eksklusif dengan umur ekonomis yang berbeda. Keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan pendanaan berkaitan dengan bagaimana perusahaan harus memperoleh dana untuk membiayai asetnya, terutama aset jangka panjang yang timbul dari keputusan investasi. Yang pertama, sumber dana utama, pendanaan utang, dana yang diperoleh melalui pinjaman, pendanaan ekuitas, dana yang diperoleh melalui penerbitan saham biasa atau laba ditahan. Yang B, analisis struktur modal. Analisis pendanaan berfokus pada penentuan struktur modal optimal, yaitu kombinasi utang dan ekuitas yang meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang dan memaksimalkan nilai perusahaan dengan rumus WACC sama dengan dalam kurung E bagi F kali RE ditambah dalam kurung D bagi F dikali RD dikali 1 minus T. Yang C, teori struktur modal. Ada beberapa teori kunci yang mendasarinya. 1. Teori trade-off, menyeimbangkan manfaat utang dengan kerugian utang.
Yang kedua, teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan memiliki sumber pendanaan berdasarkan hierarki. Pertama, penggunaan dana internal, kemudian utang, dan terakhir penerbitan ekuitas baru. Dan yang terakhir, teori agency cost menjelaskan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang dapat dipengaruhi oleh pilihan pendanaan. Misalnya utang dapat membantu mengurangi agency cost. Yang selanjutnya, kebijakan dividen. Keputusan pendanaan juga erat kaitannya dengan kebijakan dividen, yaitu keputusan apakah akan membayar laba kepada pemegang saham buyout atau menahan laba retention untuk membiayai proyek investasi masa depan. Dan selanjutnya, biaya modal rata-rata tertimbang WACC lebih mendalam. Penentuan biaya ekuitas menggunakan model seperti capital asset pricing model, penentuan biaya utang setelah pajak, menghitung hasil efektif dari obligasi atau pinjaman. Yang ketiga, hubungan keterkaitan. Keputusan investasi dan pendanaan saling berkaitan dengan harus sambil secara simultan. Yang pertama, keputusan investasi, kebutuhan dana, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang kedua, keputusan pendanaan sumber dana, menentukan bagaimana dana tersebut akan diperoleh, yang pada gilirannya akan menentukan biaya modal WACC. Dan yang ketiga, biaya modal atau WACC adalah tingkat diskonto yang digunakan dalam menghitung NPV dan menjadikan patokan perbandingan untuk IRR pada keputusan investasi. Oleh karena itu, proyek investasi yang baik harus memiliki tingkat pengembalian yang melebihi biaya modal perusahaan. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Keputusan investasi dan pendanaan merupakan fungsi utama manajemen keuangan yang menentukan nilai dan keberlanjutan perusahaan. Ada 3, yang pertama yaitu keputusan investasi menekankan pada pemilihan proyek atau aset jangka panjang yang memberikan arus kas masa depan. Penggunaan metode seperti NPV dan IRR penting karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Kesalahan investasi beresiko menyebabkan pemborosan modal dan menurunkan daya saing. Yang kedua yaitu ada keputusan pendanaan berfokus pada penentuan struktur modal optimal melalui kombinasi hutang dan ekuitas dan menekankan WACC. Struktur pendanaan yang tepat membuat perusahaan memperoleh dana secara efisien dan meningkatkan nilai pemegang saham. Dan yang terakhir yaitu ada keterkaitan, keduanya bersifat erat. Keputusan investasi bergantung pada biaya modal yang ditentukan oleh struktur pendanaan. Proyek harga layak jika menghasilkan NPV positif yang lebih tinggi dari biaya modal tersebut. Yang terakhir yaitu ada syarat. Yang pertama, keputusan investasi. Utamakan NPV sebagai dasar pemilik proyek, sementara IRR dan payback hanya sebagai pelengkap. Integrasi analisis risiko seperti sensitivitas dan skenario untuk menguji ketahanan proyek. Selanjutnya, lakukan post audit guna membanding hasil aktual dan memperbaiki proses penganggaran modal. Yang kedua, keputusan pendanaan optimal WACC dengan menjaga kombinasi utang, ekuitas yang efisien dan tetap dalam batas risiko yang wajar. Memanfaatkan tax sale namun tetap mengontrol porsi utang agar tidak menimbulkan risiko kesulitan keuangan. Terapkan kebijakan dividen dengan jelas serta komunikasi keputusan penahanan laba agar tidak menimbulkan sinyal negatif. Secara keseluruhan disarankan agar perusahaan mengadopsi pendekatan yang berbasis data dan integritas dalam pengambilan keputusan keuangan untuk memastikan setiap proyek yang diinvestasikan dibiaya dengan cara yang paling hemat. Itu saja dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.